bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini kita korelasikan dengan fakta-fakta ilmiah yang ada. Oke, saya ambil contoh misalnya. Ini pernah lihat darah. Hemoglobin, pernah tahu hemoglobin? Ya, hemoglobin ini isinya adalah satu ya enzim protein yang ada besinya di tengahnya. Ya, kemudian ada porfirin. Tugasnya hemoglobin ngapain? Mengikat oksigen. Oke? Ya, pernah dengar ya? Oksigen. Supaya apa? Karena oksigen itu kita butuhkan di dalam pernapasan, dan dalam pernapasan buat apa juga? Untuk membakar sari-sari makanan kita menjadi energi. Sehingga kita bisa belajar, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, kita bisa main basket, main bola dan seterusnya. Berpikir, itu butuh energi. Dari mana energi itu didapat? Dari makanan. Makanannya kita harus hirup oksigen. Oksigennya harus diikat dengan hemoglobin. Ya. Nah, manakala oksigennya tidak tersuplai dengan baik, akibat apa? Akibat virus corona. Misal, itu kan karena menghambat. Ya, paru-paru kita nggak menghirup oksigen dengan baik, sehingga oksigen tidak nempel di hemoglobin. Jadinya kita akan ya punya penyakit ya anemia dan ya yang ya menyebabkan kematian. Kemarin tetangga saya ya semalam ya karena kehabisan oksigennya, jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harusnya hari ini nih saya ya melakukan sholat dulu dengan beliau, tapi karena saya kesini dulu deh. Karena ya teman-teman udah minta ke saya, tapi ya udah janji duluan di sini ya. Kebetulan saya sebagai ketua DKM juga di sana, jadi mau nggak mau ya udah sini aja dulu deh, kan udah janji. Itu karena saturasi oksigennya udah sangat rendah, karena hemoglobinnya ngikatnya nggak banyak. Nah, disinilah kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hemoglobin itu di dalam tubuh kita dengan ukuran yang sangat tepat. Ya, kalau belajar kimianya, kenapa tuh ada tuh ini senyawanya nih? Mungkin pusing saya ngeliatnya ya. Senyawa kimianya itu ada besi di tengah, ada atom besi, kemudian diikat ya apa istilahnya, dipeluk oleh satu senyawa namanya porfirin, kemudian dia mengikat lagi di bawahnya ada asam amino namanya histidin. Dilakukan penelitian gimana kalau histidinnya diganti dengan asam amino yang lain, glisin atau sistein. Apa yang terjadi? Ternyata pengikatan oksigen itu akan sangat kuat kalau diganti atau sangat lemah. Apa jadinya kalau sangat kuat? Dia tidak akan mudah ditransfer kan? Kan tujuan hemoglobin untuk mentransfer oksigen. Tidak mudah ditransfer sehingga kita tidak terjadi proses pembakaran di dalam tubuh kita. Atau kalau sangat lemah gimana? Ketika dibawa copot terus, tidak terjadi proses pembakaran juga. Ternyata dengan pengikatan dengan asam amino histidin tersebut, kekuatan ikatannya cocok sesuai. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Ya. Di sini kita bisa lihat kan luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran yang tepat. Nih. Apa jadinya kalau seandainya kita nih oksigen ya? Tadi mana oksigen? Nah, ngikat oksigen tuh. Gimana kalau seandainya dia ngikat sianida? Pernah dengar gak? Ada orang keracunan sianida, gas karbon monoksida. Itu ngikatnya lebih kuat lagi daripada ngikat oksigen, 200 kali. Apa jadinya orang keracunan sianida? Ya mati. Ya. Terus gimana caranya? Nah, orang kimia mikir lagi, kasih zat yang bisa menarik sianida. Salah satunya adalah vitamin B12 kompleks ya. Oke. Ini banyak banget ya kalau kita mau korelasikan fenomena-fenomena alam dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Ini Allah tadi menetapkan demikian. Dalam tubuh kita banyak banget. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.
Ya, apakah kalian tidak melihatnya? Afala tubsirun? Nah, ini juga nih, kalau Anda mikirin tentang adanya angin darat dan angin laut, pernah dengar nggak? Ya, ayat Al-Quran ini juga ada. Dan dialah yang menjadikan wasyirkum fil barri wal bahr, ya, yang memperjalankan kalian di darat dan di laut. Ya enggak? Itu kenapa kapal layar bisa berlayar itu? Karena ada angin. Angin itu dari mana? Allah. Oke, Allah. Tapi Allah memberikan hukumnya di situ. Ya. Bagaimana angin bisa bergerak? Karena ada tekanan. Nah, itu kalau kita lihat lagi secara saintifik luar biasa. Ya. Yaitu dengan adanya penyerapan panas dari matahari yang menyebabkan tekanan udara di laut dan di darat berubah, ya, waktu malam dan waktu siang. Sehingga karena demikian, ya, terjadi pergerakan angin darat dan angin laut. Nah, ini kalau mau lebih detailnya bisa aja saya jelasin, tapi nanti aja. Pokoknya intinya begitu, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan atau memberikan angin itu, kalau secara saintifik bisa kita pikirkan lagi. Ini lagi, ada ayat lain lagi. Contohnya dalam udara kita. Ya. Sini ayatnya mungkin ada yang hafal. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladziina la yu'minun. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah agar dia mendapatkan hidayah, maka dilapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki untuk sesat, maka dijadikan hatinya, dadanya doyikon. Doyikon apa? Sempit. Harajan kan namanya hadupis sama. Sempit, seolah-olah mereka naik ke atas langit. Kenapa kok Allah mengatakan orang yang dadanya sempit seolah-olah naik ke atas langit? Kita lihat fakta ilmiahnya. Atmosfer kita di permukaan laut ini ada oksigen 20%. Kemudian naik lagi ke atas ketinggian 1.500 berkurang tuh. Dari 20%, ya, berkurang jadi 80%, berarti tinggal 16. Ya kan? Tinggal 16%. Naik lagi ke 3.000, berkurang lagi. Terus berkurang terus. Sampai di ketinggian 3.000 cuma 25%, artinya tinggal dari 25%, dari 20% berarti 5%. Ya. Apa yang terjadi? Ya sama aja orang yang kena virus corona. Karena oksigennya nggak masuk. Sesak, sempit dadanya. Betul kan? Rasulullah 14 abad yang lalu ngerti gak sih tentang hal ini? Bahwa atmosfer kandungan oksigennya enggak kan? Tapi kok dia bisa menyampaikan sesuatu yang enggak ada kesalahan gitu, yang sesuai dengan korelasinya dengan fakta alam. Ya. Luar biasa gitu. Ya. Nah, disinilah ya, nanti kita akan membahas banyak sekali di dalam fenomena-fenomena sains yang bisa kita korelasikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Oke. Nah, berikutnya saya ingin juga dalam banyak sekali ya, kurikulum pembelajaran kimia dan fisika juga yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Fenomenanya benar, tapi kok malah menyebabkan kita jatuh kepada kemusyrikan bahkan bisa jadi. Sebagai contoh ini. Ya, ini perlu dikoreksi. Hukum termodinamika pertama. Mungkin ada yang tahu, SMP juga udah belajar kan? Katanya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Oke? Ini hukum termodinamika pertama yang saya selalu menyampaikan harus dipegang erat-erat oleh kita. Kita harus megang erat-erat nih hukum ini, hukum termodinamika. Pertama, energi tak dapat diciptakan dan tak dapat dimusnahkan. Ya. Namun saya nggak setuju dengan mengatakan bahwa energi itu abadi. Nah, ini kalau abadi ya hanya Allah saja yang abadi. Gitu.
Namun saya sering mengatakan, ya tidak boleh ada yang melanggar hukum ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Tapi kalau manusia nggak boleh melanggar. Karena hukum ini udah established dan saya pun sangat yakin bahwa memang hukum ini benar adanya. Ya. Yang terjadi adalah konversi energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, hukum ini harus kita pegang erat-erat supaya kita tidak mudah tertipu. Ya. Karena sering banget nih orang yang nggak ngerti jadi ketipu. Contoh, ya. Ini pernah mungkin biasanya nih ibu-ibu kalau ke mall ya. Kalau ke mall lihat diskon. Ya kan? Atau beli voucher, disuruh beli voucher harganya 200.000. Dengan beli voucher ini Anda bisa belanja sehabisnya dengan nilai 2 juta. Kira-kira Anda mau beli nggak? Mau kan? Mau. Pasti mau ya ibu-ibu. Tapi kalau saya, mana mungkin. Hukum kekekalan energi mengatakan kalau 200 ya dapatnya 200. Nggak mungkin dapatnya 2 juta. Apa yang terjadi? Dibeli ternyata barang-barangnya dibanderolnya aja tuh 500.000, 700.000 dan sebagainya. Pas dicek lagi harga betul totalnya hanya 100.000. Ya kan? Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin di dunia ini orang ada kelebihan energi. Gitu. Ya, nanti sering banget terjadi ya. Mudah banget orang ketipu ya. Bisnis apa? Bisnis emas atau apa gitu ya. Ya. Apa namanya? Arisan gitu kan. Dengan investasi sekian ya. Investasi 1 juta nanti per bulan akan dapat 1 juta. Cuman sekali doang investasi dapat terus menerus, bahkan bulan kedua dapat 2 juta, bulan ketiga dapat cuma 1 juta. Menurut logika gimana? Nggak mungkin. Nah, kenapa? Karena menyalahi hukum termodinamika pertama ini, energi tak dapat diciptakan dan tak dapat dimusnahkan. Nah, cuman mungkin di sini yang kritikan saya adalah bahwa dalam penjelasan ini banyak yang salah ya. Ya mengatakan bahwa energi itu ya abadi, ya tidak gitu. Dia akan berkurang juga gitu kan. Bahwa energi matahari makin lama semakin berkurang, bahkan 4,5 miliar tahun yang akan datang matahari akan menjadi ya mati. Makanya dikatakan bahwa prediksi sains kiamat itu 4,5 miliar tahun yang akan datang. Itu prediksi sains, tapi di dalam Islam kan hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya. Kita nggak usah mengatakan oh besok atau apa dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ya yang perlu kita bahas ya di sini kalau menurut saya ya, dalam pengembangan Quranic Science ini ya kita bagaimana mengembangkan ya berikutnya ya riset Quranic, sains Qurani. Ya, ini yang mungkin ya, saya akan coba ya kita akan kembangkan gitu kan. Tentang materi-materi yang ada di dalam Al-Qur'an misalnya. Apa saja dalam logam. Ya, zat-zat kimia di berbentuk logam yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu besi, tembaga, emas dan perak. Kenapa Allah mengatakan ini padahal logam banyak banget? Nah, ini perlu kita teliti. Oh, ternyata memang luar biasa. Logam-logam ini. Besi mengandung unsur kekuatan, bikin bangunan kokoh. Dari besi ya. Tembaga mengandung keunggulan untuk menghantarkan listrik. Coba apa jadinya nih? Kalau nggak ada tembaga nih, nggak ada lampu nih, ya. Kemudian perak, oh ini juga termasuk. Emas juga memiliki kemampuan menghantarkan listrik yang cukup bagus. Cuman kalau emas lebih hebat lagi, ya dia bisa menjadi perhiasan, ya nggak? Ini ada suka nggak ibu punya emas? Punya emas, ya kan? Emas ini dalam banyak ayat disebutkan kan sebagai ya perhiasan di surga nanti, perak juga, ya enggak? Oh indah karena memang gitu bentuknya. Kenapa dia itu sebagai perhiasan? Karena dia suatu logam yang sangat stabil, tidak mudah karat.
Ya. Coba kalau seandainya mudah karat. Ibu-ibu mau pada mau punya emas nggak, tahu ibu-ibunya dah. Nggak mau, ya kan? Karena dia nggak stabil gitu. Makanya dibandingkan dengan besi, besi mudah berkarat. Kalau emas tidak kan? Coba, mana yang lebih berharga? Emas atau besi? Emas. Ya kan? Oke? Jadi kalau kita mau bernilai, nah makanya disebut emas itu sebagai logam mulia. Logam mulia itu logam yang tidak mudah bereaksi. Jadi kalau kita mau mulia gimana caranya? Ya tidak mudah bereaksi. Tidak apa istilahnya? Tidak emosional, tidak apa? Baperan ya. Tidak apa? Nah, seperti emas tuh stabil dia, ya. Ya, atau istilahnya apa? Kalau anak-anak sekarang ya kalau kena ini sedikit dicengin sedikit langsung baper gitu ya. Iyalah. Nah, itu jadi stabil emas itu. Jadi mulia. Jadi orang yang gampang tersinggung, nah itu berarti dia emosian kan. Dikasih ini sedikit aja udah marah-marah. Di jalan lihat orang ini marah-marah, macet marah-marah. Oh dia nggak stabil tuh, makanya nggak mulia dia. Ya kalau kita mau mulia tuh sabar. Nah, seperti halnya emas, platina, perak dan seterusnya. Nah ini ada lagi nih terkait emas nih kan. Pernah dengar ada hadis yang mengatakan bahwa emas itu merupakan ya Rasulullah SAW meletakkan sutra di kanan, emas di kiri. Kemudian mengatakan kedua ini diharamkan bagi lelaki umatku. Nah dengar kan? Kalau perempuan nggak apa-apa pakai emas. Kalau laki-laki nggak boleh. Kenapa? Oh dipikirkan. Ya hikmahnya kenapa sih emas dilarang buat laki-laki? Wah, menurut ilmu pengetahuan katanya ustadz-ustadz juga banyak yang menyampaikan ini bahwa emas itu ya cincin atau gelang. Kalung kalung gelang terbalik cincin gelang kalung kalau dipakai di perempuan katanya emasnya itu ada partikel atau atom yang sangat kecil yang akan masuk ke dalam pembuluh darah kita ini, begitu pula laki-laki. Kemudian karena wanita ada siklus bulanan jadi keluar deh tuh, jadi racun emas di dalam darahnya keluar, jadi nggak masalah. Makanya laki-laki tidak boleh karena dia akan menjadi racun karena nggak keluar kan. Nah, begitu penjelasan yang selama ini kita dengar. Nah, kalau seandainya kita mengerti ilmu pengetahuan lagi, tadi saya katakan emas itu apa? Mulia, stabil. Mungkin memang dia larut di dalam darah? Kagak mungkin. Tangan kita ini asamnya juga asam yang sangat lemah, asam laktat. Bau keringat itu asam laktat. Yang tidak mungkin melarutkan emas. Jangankan asam laktat, asam cuka aja yang lebih ini nggak bisa. Yang lebih kuat lagi asam klorida yang ada di dalam lambung kita nih. Ada asam yang sangat kuat di dalam lambung kita untuk menghancurkan makanan. Emas aja nggak larut. Apalagi asam nitrat yang lebih kuat lagi. Asam yang digunakan untuk asam keras yang digunakan apa tuh? Orang nggak bertanggung jawab menyiram novel Baswedan. Itu juga tidak larut, emas tetap bertahan. Nah ini masa sama kulit kita larut, mungkin nggak? Nah itulah jadinya kita perlu menguasai ilmu pengetahuan supaya kita juga tidak dibodohi, ya nggak? Nah ini banyak ustadz-ustadz juga yang menyampaikan hal ini, saya juga bingung. Wah ustadz ini, ya pernah dengar tapi kan penjelasan ini? Itu salah. Memang secara logika kayaknya benar ya. Tapi buat orang yang ngerti ilmu yang lebih dalam lagi, mah jadi beneran tertawaan jadinya. Oh ternyata hadis Nabi itu membodohi umatnya ya. Begitu kan kesimpulannya berikutnya kan? Kan ini kan salah kaprah gitu kan. Nah makanya jangan terlalu menghubung-hubungkan ya ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi secara secara serampangan gitu ya. Nah ini perlu pendalaman yang lebih
matang gitu ya. Jadi nggak boleh. Kalau saya sih lebih seringnya mengatakan dengan kata yang kasar itu, jangan sampai kita memperkosa ayat-ayat Al-Qur'an untuk menyesuaikan keinginan kita gitu. Nah ini makanya perlu kita melakukan riset yang lebih dalam. Nah riset Quran ini apa? Ya materi-materi yang ada dalam Al-Quran. Kita contoh lagi minyak zaitun. Coba kita riset ya. Apa sih keunggulannya? Ternyata luar biasa. Saya merasakan kehebatan dari minyak zaitun. Ya. Coba Anda kalau seandainya ada infeksi ya di kaki atau apa lecet-lecet, olesin minyak zaitun, sembuh dalam ya beberapa jam, dalam 1 hari lah maksimal. Saya pernah begitu. Waktu umroh karena sering jalan terus kan lecet kaki saya, paha saya. Olisan aja minyak zaitun, terus kering dalam 1 hari. Nah, udah bisa lagi jalan dengan. Nah, ini sabun ini nih ada minyak zaitunnya, yang menyebabkan enak di mana kulit muka kita sendiri juga. Karena saya pakai zaitun supaya bagus gitu. Kemudian buah-buahan, kita teliti buah-buahan. Kenapa Allah mengatakan buah-buahan itu ada pisang, anggur, kurma, apa khasiatnya? Nah, coba kita teliti lagi. Sayur-sayuran, ada kacang adas, ada bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Ternyata ada khasiatnya yang banyak. Sereh pun juga ya. Ada nggak dalam Quran sereh? Enggak ya. Hewan ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran banyak banget kan. Ada semut, lebah, laba-laba, gajah, sapi, kera, unta, anjing, keledai dan kuda. Kenapa Allah sebutkan itu dan apa kelebihan-kelebihannya? Ya, kita perlu teliti. Kemudian materi-materi lain, Allah menciptakan manusia dari tanah, air. Apa ini kehebatan air? Wah, kalau kita tadaburi kehebatan air itu luar biasa. Seharusnya sampai kepada kita pada pengenalan Allah Subhanahu wa taala, awan, benda langit, udara, api dan sebagainya. Nah, terus dan yang telah penting nanti berikutnya bahwa semua hasil riset kita untuk aplikasinya dalam kehidupan kita. Ya. Contohnya apa ya? Banyak. Ya ini contoh yang saya lakukan ini. Saya bikin hand sanitizer, bikin bahan-bahan sanitasi, ya hand sanitizer, terus kemudian apa lagi? Ini disinfektan, ya, kita bikin juga disinfektan, Nobel juga namanya. Ya. Kemudian pel, lantai dan seterusnya. Bahan pembersih, ya sabun batang, sabun cuci piring, sabun mandi, sabun deterjen. Nah, ini deterjen nih buatan saya. Ini deterjen, Nobel juga mereknya. Sabun cuci tangannya juga ini. Itu. Ya. Kemudian bahkan pembersih mesin sendiri, pembersih laptop dan sebagainya kita juga bikin juga. Kemudian ya kita teliti lagi ekstraksi obat-obat herbal dari bahan alam. Banyak bahan alam. Ya. Kita nanti kegunaannya untuk apa? Ya untuk kehidupan kita gitu kan. Dari baik tumbuhan, baik hewan gitu kan, ada omega 3 ya. Hemoglobin kita ekstraksi gitu kan. Klorofil, minyak asiri, bahan aktif lainnya, vitamin dan sebagainya. Atau kita ingin bikin material yang berguna, yang sederhana dan berguna juga. Jadi intinya bahwa apa yang kita pelajari harus sesuatu yang ada manfaatnya gitu. Ya. Karena nggak enak kalau kita belajar sesuatu itu nggak ada ininya, realnya gitu ya. Apalagi belajar kimia itu kan sesuatu yang nggak kelihatan. Belajar atom itu nggak bisa dilihat. Pernah ngeliat atom? Pernah ngeliat air? Pernah ngeliat air nggak? Ya ini air, tapi pernah ngeliat ada oksigen dan hidrogennya berduaan nempel, goyang-goyang itu berputar-putar? Enggak kan? Kok bagaimana bisa tahu? Itulah yang menyebabkan kenapa ilmu kimia itu dibilang orang susah. Karena nggak bisa membayangkan tadi strukturnya begitu. Ada atom-atomnya begitu. Itu kecil banget, nggak bisa kelihatan. Karena nggak bisa kelihatan, maka sesuatu yang nggak bisa kelihatan itu disebut apa? Gaib kan? Jadi ilmu kimia itu ilmu gaib. Dan yang belajar kimia ya mahasiswa ilmu gaib, dosennya sebagai dosen ilmu gaib. Oke, dan sebagainya ya.
Itu. Nah, oke. Nah, insya Allah ya demikian ya yang bisa saya sampaikan terkait motivasi kita belajar kimia. Ini ada video singkat ya, saya mau kasih. Nah, ini tentang bagaimana perbedaan bahwa senyawa kimia itu berbeda-beda ya. Ini saya mau kasih lihat bagaimana logam ya. Tahu logam kan? Masukin ke dalam air. Apa yang terjadi? Berkarat. Oh enggak. Yang ini saya lihat meledak. Oke. Cuman nanti ada gambar sedikitnya, enggak ini ya. Karena ini pertunjukannya juga ini. Kelihatan enggak? Oh, share screen-nya belum ya? Oke, saya ini dulu. Nah, di sini aja nih. Gimana share screen-nya ya? Oke, video. Oh, yang ini ya. Sama share sound juga udah. Oh, share sound. Tapi kan saya enggak ini. Tapi keluar juga soundnya. Kan buat yang lain juga yang nonton. Ini logam litium dimasukin ke dalam air terus menghasilkan api itu natrium. Ada logam natrium menghasilkan api lagi lebih besar. Kalium lebih besar lagi. Jadi kalau pernah belajar kimia kan tabel berkala yang sebelah kiri hidrogen, litium, natrium, kalium. Semakin ke bawah, nah apinya tadi semakin besar. Nah sekarang kita mau coba di sini logamnya adalah logam beda-beda ya. Oke, sehingga kita semua pun juga punya sifat yang berbeda-beda. Ya. Ada yang mudah reaktif, ada yang stabil. Nah, maka dalam kehidupan kita bersikaplah seperti emas ya, yang sangat stabil. Ya, diapain orang, dicengin, dibully, tetap cool, gitu kan? Nggak bereaksi. Ya. Oke, mungkin ini sedikit motivasi kita untuk belajar sains dan juga belajar kimia. Semoga bisa memberikan ya manfaat. Intinya adalah bahwa kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada dunia, kepada umat yang mudah-mudahan ya kita akan mendapatkan pahalanya agar kita diringankan ya hisab kita di yaumil akhir nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mas Fatih ya. Ya Mas Fatih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Oh PPT-nya boleh. Nanti saya kirim ke tadi yang di situ. Oh flash disk. Oke. Ya. Nanti flash disk-nya kirim aja. Iya, mungkin habis ini ya. Oh, assalamualaikum Ustadz. Oh, Ustadz udah datang nih. Ada lagi pertanyaan? Oh, iya. Ustadz ini. Oh, nggak kedengeran ya? Mungkin kurang terdengar tadi Ustaz. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Logam-logam.
Oh, cara membedain kasat mata. Oke. Ya memang pertama yang meledak-meledak tadi itu nggak akan dijual sih di nggak mungkin juga ya. Itu ada di lab aja gitu kan. Eh, memang ya seperti tadi ya misalnya litium tuh logamnya agak keras, warnanya perak, keras. Natrium dipotong pakai pisau aja bisa kepotong tuh natrium. Ya, jadi gampang banget. Kalium lebih lunak lagi. Nah, rubidium agak cair, cesium cair. Jadi ternyata logam cair itu tidak hanya merkuri tapi juga cesium juga. Rubidium agak agak lunak. Itu kalau kasat mata ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ingin membedakan satu logam dengan yang logam yang lain, diukur berat jenisnya. Ini dilakukan dulu oleh di zaman Islam itu dulu ya, peradaban Islam sendiri untuk membedakan antara emas 24 karat, emas 20 karat dan emas berapa karat tuh diukur massa jenisnya. Nah, kan warnanya kan sama ya. Emas 20 karat, 18 karat sama 24 karat hampir mirip kan? Cuman bedanya campuran kan, yang 24 karat emas murni. Emas 18 karat 75% emas, 25%-nya tembaga. Nah, bisa dihitung. Oh, berat jenisnya tuh. Gimana cara ngukur berat jenis? Gampang, timbang masanya berapa, ukur volumenya. Volumenya gimana caranya? Masukin ke dalam air. Air yang sudah ada gelas ukurnya. Berapa volume bertambahnya? Nah, itulah massa per volumenya. Oh, sekian. Emas itu berat jenisnya berapa? 19,31. Berat banget ya. Jadi kecil aja berat ya. Tembaga 9. Besi 7. Jadi besi itu lebih ringan daripada tembaga. Ya. Jadi urutan beratnya itu emas lebih berat daripada perak, perak lebih berat daripada tembaga, tembaga lebih berat daripada emas dengan volume yang sama. Volume 1 cc-nya, 1 milinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini kalau apa bahan kimia, misalkan ya kan semuanya berguna nih kayak gini yang sanitizer, itu kayak ada efek sampingnya nggak kalau dipakai atau Oke, bahan kimia ini ada efek sampingnya atau tidak? Oke, secara umum ya, semua bahan kimia itu adalah racun. Ya, itu di lab tuh begitu. Walaupun natrium klorida apa? yang Garam. Garam ya. Itu di kampus di sini tuh itu harus dianggap racun. Nggak boleh ada yang makan. Walaupun sebenarnya ini nggak boleh makan kan, tapi di lab nggak boleh. Jadi semua bahan kimia itu adalah racun. Ya. Namun kapan sesuatu itu yang bisa merusak tubuh? Nah, ini ada dosisnya. Ada istilah dosis, ya kan? Jadi kalau yang dalam jumlah besar itu dia merusak tubuhnya, maka tingkat racunnya kecil. Kayak air itu juga racun juga kalau kita minumnya banyak, 1 galon langsung jadi racun juga kan? Iya kan? Garam kita makan aja langsung garam 2 sendok. Oh, lama-lama jadi racun dia. Namun kalau sedikit enggak gitu. Ya begitu pula ini. Ini disinfektan. Ini ada racunnya, betul-betulan racun. Kenapa racun? Karena dia membunuh kuman. Tapi jumlahnya sedikit. Saya berikan ini cuman, ini saya kasih tahu ya. Cuma 0,5% zat racunnya gitu. Yang buat kita nggak apa-apa. Tapi buat bakteri. Namun tetap kalau buat kena kulit ya mungkin nggak apa-apa, tapi jangan diminum. Kalau diminum ya jadi racun. Beneran. Gitu. Jadi setiap zat kimia itu pada hakikatnya cuman tingkat racunnya atau dosisnya berbeda-beda ya. Oke, air aja juga bisa jadi racun kalau ini. Makanan pun juga bisa jadi racun kalau kita berlebihan. Ya. Oke, ada lagi? Oh, deh, mau jam 12. ada pertanyaan lagi, silahkan dari Ikhwannya. Udah?
Oke. Apa bedanya disinfektan sama hand sanitizer? Nah, sebenarnya sama-sama ini sebagai antiseptik istilahnya. Antiseptik. Apa itu antiseptik? Itu zat yang membunuh mikroba, kuman atau istilah kita. Apa aja mikroba? Bakteri, fungi, dan virus. Itu antiseptik. Antiseptik dibagi dua. Ada yang hand sanitizer, ada yang disinfektan. Hand sanitizer boleh kena permukaan luar tubuh kita. Oke? Hand sanitizer nih atau jadi kalau permukaan luar tubuh kita ya nggak apa-apa. Ini namanya hand sanitizer. Kalau ini jangan gatal-gatal nanti kita. Jadi ini cuman bolehnya di lantai. Nah, di itu. Nah, ini di sini nih. Seset. Nah, boleh. Oke? Itu bedanya di situ doang. Ya. Boleh diminum dulunya nggak boleh. Nanti virus mati, nyawa pun melayang. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Ya, satu lagi. Hand sanitizer untuk muka. Nah, permukaan kulit kita tuh beda-beda ya, sensitivitasnya. Muka dengan tangan tuh beda ya. Jadi kalau baiknya sih ya untuk ini pakai yang lebih lembut ya. Apa namanya? Kalau ini kan alkohol ya, alkohol 70% ya. Kalau alkohol 70% terhadap muka kan nanti akan agak perih dikit ya. Kalau dua tangan sih nggak apa-apa. Ya. Biasanya ya pakainya sabun aja, sabun muka ya. Karena udah dibuat dengan apa namanya sensitivitas yang lebih rendah. Ada kalau sabun kan bisa dipakai minyak zaitun, vitamin E dan sebagainya yang bikin muka tidak perih. Ya. Itu ya. Kalau saran saya jangan gitu. Ya kalau dipakai sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ya agak perih aja nanti karena sensitivitas kulit wajah dengan kulit tangan beda-beda, berbeda jelas. Ya. Oke, kalau tidak ada, ya ini minyak zaitun dipakai buat menggoreng, bisa banget, lebih sehat, ya lebih sehat, insya Allah ya, karena dia mengandung apa minyak tak jenuhnya lebih banyak. Jadi kualitas minyak itu dilihat dari kandungan fatty acid tak jenuh, non saturated fatty acid, ya istilahnya. Jadi iya, kalau kandungan lemak tak jenuhnya semakin tinggi semakin bagus. Jadi lemak tak jenuh itu yang akan menyebabkan dia sebagai antioksidan. Antioksidan tahu? Ya, jadi tidak menimbulkan radikal bebas di dalam makanan kita. Jadi kalau kita makan makanan yang ada radikal bebasnya akan menyebabkan penyakit kanker. Ya, tahu kanker? Kantong kering. Ya. Jadi oleh karena itu pakai minyak zaitun lebih bagus, cuman mahal. Ya. Minyak zaitun 1 liter ada yang 180.000. Ya, bagus sih. Ada juga yang pakai minyak kelapa ya. Kalau minyak kelapa juga bagus juga, minyak kelapa virgin coconut oil ya. FCO, cuman mahal juga. 1 liternya sampai 100.000 ya. Itu. Ya kalau minyak yang goreng yang biasa yang palm oil ya, minyak sawit ya itu kan lebih murah ya. Karena memang kandungan fatty acid non saturatednya atau tak jenuh, minyak tak jenuhnya itu lebih sedikit ya. Oke. Ya. Cukup ya berarti ya. Oke dah. Oke. Jazakallahu khairan ya, atas partisipasinya dan juga atas perhatiannya. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan sehat-sehat semuanya ya. Mendapatkan keberkahan pada hari ini. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum
Sebentar. Pantun dulu ya. Apa namanya? Kok saya lupa pantunnya nih. Kalau ada kaca yang pecah. Kalau ada kaca yang pecah, jangan simpan di dalam lemari. Oke, di dalam lemari. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor polisi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas materi yang telah disampaikan di siang hari ini. Saya selaku MC, jika ada kesalahan kata dan perilaku saya mohon maaf. Mari kita tutup kajian kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.